utusan kerajaan segera dikirim untuk memanggil Abu Nawas. Begitu ia tiba di istana, ruangan singgasana sudah penuh oleh penasihat, menteri, dan beberapa ulama yang sengaja diundang untuk menjadi saksi. Raja lalu bersuara lantang, "Abu Nawas, engkau terkenal di seluruh Baghdad karena kecerdikanmu. Hari ini aku ingin menguji apakah engkau benar-benar bijak atau hanya sekadar pandai berdalih. Maka jawablah pertanyaanku, buktikan kepadaku, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada?" Pertanyaan itu menggema di ruangan. Para pejabat menahan napas, sebagian tersenyum sinis menunggu Abu terjebak. Abu Nawas berdiri tenang, namun hatinya bergetar. Ia tahu, di istana Baghdad yang megah, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah penuh wibawa. Malam sebelumnya, ia berbincang dengan beberapa filsuf istana yang gemar memperdebatkan keberadaan Tuhan. Salah satu dari mereka, dengan nada meremehkan, berkata, "Tuanku, banyak rakyat terlalu percaya pada hal-hal gaib yang tidak bisa dibuktikan. Bahkan orang cerdik seperti Abu Nawas pun hanya pandai berkelit, bukan benar-benar bijaksana." Raja tersenyum tipis, lalu matanya menyipit penuh rasa penasaran. "Jadi kalian ingin mengatakan Abu Nawas hanya penipu licik?" Filsuf itu mengangguk mantap. Sejenak raja terdiam, lalu sebuah ide muncul dalam benaknya. Keesokan harinya, utusan kerajaan segera dikirim untuk memanggil Abu Nawas. Begitu ia tiba di istana, ruangan singgasana sudah penuh oleh penasihat, menteri, dan beberapa ulama yang sengaja diundang untuk menjadi saksi. Raja lalu bersuara lantang, "Abu Nawas, engkau terkenal di seluruh Baghdad karena kecerdikanmu. Hari ini aku ingin menguji apakah engkau benar-benar bijak atau hanya sekadar pandai berdalih. Maka jawablah pertanyaanku, buktikan kepadaku, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada?" Pertanyaan itu menggema di ruangan. Para pejabat menahan napas, sebagian tersenyum sinis menunggu Abu terjebak. Abu Nawas berdiri tenang, namun hatinya bergetar. Ia tahu, pertanyaan ini bukan hanya ujian akal, melainkan juga bisa menyeretnya pada hukuman bila jawaban dianggap salah. Ia menatap wajah raja yang serius, lalu mengangguk hormat. "Baiklah tuanku," jawab Abu lirih, "hamba akan mencari jawaban." Raja mengangkat alis, lalu berkata, "Kau punya waktu 3 hari. Kembalilah dengan bukti." Sepulang dari istana, Abu Nawas berjalan melewati jalan-jalan Baghdad yang ramai. Orang-orang berjualan di pasar, anak-anak berlarian, dan para pengemis duduk menadahkan tangan. Namun suasana kota yang biasanya membuat hatinya ceria kini tak mampu menghapus kegelisahan. Ia teringat ucapan raja, "Buktikan apakah Tuhan ada atau tidak ada." Malam itu, Abu duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Di hadapannya hanya ada secangkir teh hangat dan sepotong roti kering. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah setelah disiram air sumur. Abu menatap ke langit, bintang-bintang bertaburan bagai permata. "Bagaimana mungkin aku bisa menunjukkan sesuatu yang tak kasat mata?" gumamnya. Ia mengusap janggutnya perlahan. Dalam renungannya, ia teringat gurunya dahulu berkata, kebenaran Tuhan tidak selalu bisa dilihat dengan mata, tetapi dapat dirasakan dengan hati. Kata-kata itu kini menggema di pikirannya. Abu Nawas tahu, raja tidak sekadar ingin jawaban, melainkan bukti yang mampu membungkam para filsuf yang meragukan. Ia bangkit, berjalan ke dalam rumah, lalu menyalakan lampu minyak kecil. Sambil memandang nyala api, ia bergumam, "Api ini tak terlihat jika tidak membakar, namun panasnya dapat kurasakan. Bukankah itu sama dengan tanda-tanda Tuhan?" Ia tersenyum tipis, sedikit lega, meski kegelisahan belum sepenuhnya hilang. Malam itu Abu terlelap dengan pikiran yang masih penuh tanda tanya. Keesokan harinya, bukannya menyiapkan dalil-dalil rumit atau menulis naskah pembelaan, Abu Nawas justru pergi ke pasar. Ia berjalan di antara kerumunan pedagang sayur, penjual kain, dan para penarik unta. Orang-orang yang mengenalnya menyapa ramah, "Abu Nawas, ada kabar apa? Wajahmu tampak serius." Ia hanya tersenyum dan terus melangkah. Di sebuah lapak roti, ia bertanya kepada penjual, "Apakah engkau percaya bahwa udara ada?" Si penjual bingung sejenak, lalu menjawab, "Tentu saja. Tanpa udara, bagaimana kita bisa hidup?" Abu mengangguk puas, lalu bertanya pada orang lain, "Bisakah engkau melihat udara?" Mereka menjawab, "Tidak, tapi kami merasakannya."
Abu menepuk tangannya, seakan menemukan petunjuk. Hari itu Abu mengulangi pertanyaan yang sama kepada banyak orang, tukang kayu, penarik gerobak, bahkan anak-anak kecil. Jawaban mereka hampir sama, udara tak terlihat, tapi semua orang yakin keberadaannya. Dari situlah lahir ide besar dalam benaknya. Jika rakyat biasa saja bisa memahami konsep udara yang tak terlihat namun ada, maka bukti tentang Tuhan pun bisa dijelaskan dengan cara yang sama. Ia pulang dengan hati sedikit lebih tenang. Sambil duduk di beranda rumahnya sore itu, ia berkata pada dirinya sendiri, bukan dengan kata-kata muluk, tetapi dengan perumpamaan sederhana, aku akan menjawab raja. Hari yang dijanjikan tiba, istana Baghdad dipenuhi orang. Kabar tentang tantangan raja kepada Abu Nawas sudah tersebar ke seluruh kota, membuat rakyat penasaran. Mereka berdesakan di halaman istana, berharap bisa menyaksikan bagaimana Abu menjawab pertanyaan yang dianggap mustahil itu. Di dalam ruang singgasana, raja duduk dengan jubah kebesaran, dikelilingi para wazir, penasihat, dan ulama. Suasana tegang, bahkan nyanyian burung di halaman pun terasa sirna. Ketika pintu besar istana terbuka, Abu Nawas masuk dengan langkah tenang. Semua mata tertuju padanya. Raja menatap tajam. Abu Nawas, ucapnya lantang, 3 hari sudah berlalu. Kini buktikanlah kepada kami semua, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Abu menunduk hormat. Ia tahu inilah saat penentuan. Jika gagal, mungkin nyawanya taruhannya. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap sekeliling, lalu berkata, Tuanku yang mulia, izinkan hamba menjawab tidak dengan filsafat rumit, melainkan dengan sesuatu yang bisa dipahami semua orang. Ruangan mendadak senyap. Semua orang menunggu kata-katanya dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas menarik napas panjang. Ia memandang raja lalu bertanya, Tuanku, izinkan hamba menanyakan sesuatu. Bisakah Paduka memperlihatkan akal Paduka kepada hamba? Raja terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menatap penasihatnya, lalu menjawab tegas, tidak mungkin. Akal tidak bisa dilihat. Abu tersenyum tipis, lalu melanjutkan, namun Paduka yakin akal itu ada, bukan? Karena dari akal itulah Paduka bisa memerintah, mengambil keputusan, dan memimpin negeri. Raja mengangguk perlahan. Para menteri mulai berbisik-bisik, menyadari arah ucapan Abu. Begitu pula dengan Tuhan, lanjut Abu. Meskipun tidak tampak oleh mata, bukti keberadaannya ada dalam segala ciptaan. Sama seperti akal, yang tak bisa dilihat tapi nyata dalam setiap tindakan. Ruangan semakin hening. Beberapa orang mengangguk, terkesima dengan perumpamaan sederhana itu. Bahkan sebagian ulama tersenyum, merasa Abu telah membungkam para filsuf yang selama ini meragukan keberadaan Tuhan. Belum puas dengan jawaban tentang akal, Abu Nawas kembali melanjutkan. Ia mengibaskan tangannya di udara dan berkata, Tuanku, apakah udara ini terlihat? Raja menggeleng. Tidak terlihat, jawabnya singkat. Abu tersenyum, namun kita semua merasakannya, menghirupnya setiap saat. Tanpa udara, manusia akan mati. Maka meski tak kasat mata, kita tak pernah meragukan keberadaannya. Begitulah pula Tuhan, tidak terlihat oleh mata, tetapi tanda-tandanya menghidupi kita setiap detik. Beberapa orang langsung tertegun. Perbandingan itu begitu jelas dan sederhana, sampai seorang menteri yang biasanya mencibir Abu pun terpaksa mengangguk setuju. Jika udara yang tak terlihat saja kita akui ada, bagaimana mungkin kita menolak keberadaan Tuhan yang kuasanya jauh lebih besar? Raja yang semula duduk angkuh kini mulai mengendurkan bahunya. Wajahnya berubah, dari rasa menantang menjadi kagum. Ia sadar bahwa jawaban Abu terlalu bijak untuk dianggap sekadar akal-akalan. Untuk memperkuat ucapannya, Abu Nawas mengeluarkan sebuah cermin kecil dari dalam sakunya. Ia menyerahkannya kepada raja sambil berkata, Tuanku, silakan lihat wajah Paduka di cermin ini. Raja mengambil cermin itu, lalu melihat bayangan dirinya. Apakah itu wajah Paduka yang asli? Tanya Abu. Raja menggeleng, itu hanya bayangan. Abu mengangguk, begitulah dunia ini, Tuanku. Semua yang kita lihat hanyalah bayangan dari kuasa Tuhan. Kita tidak bisa melihat zatnya, tetapi bisa melihat tanda dan pantulannya dalam ciptaan. Raja terdiam cukup lama. Para ulama yang hadir menunduk, kagum dengan kebijaksanaan Abu. Bahkan rakyat yang mendengar dari luar istana mulai bersorak, memuji kecerdikannya. Abu lalu menutup perkataannya dengan tenang, seperti bayangan di cermin yang membuktikan ada wajah asli, maka segala ciptaan di dunia ini adalah bukti nyata keberadaan Tuhan.
Ruangan singgasana yang tegang kini berubah menjadi penuh rasa hormat. Abu Nawas kembali membuktikan dirinya bukan hanya licik, melainkan bijak dengan cara yang sederhana namun mengena di hati. Setelah Abu Nawas selesai berbicara, ruang singgasana istana Baghdad menjadi sangat hening. Tidak ada satupun suara terdengar, seolah-olah seluruh ruangan kehilangan nafasnya. Para wazir yang tadinya penuh percaya diri untuk menyaksikan kegagalan Abu, kini justru saling pandang dengan wajah pucat. Beberapa penasihat yang terkenal keras kepala pun hanya bisa menunduk, malu pada diri mereka sendiri karena logika sederhana Abu lebih menusuk dibandingkan ribuan kata filsafat. Raja Harun al-Rasyid yang biasanya cepat menyahut kini terdiam cukup lama. Ia menatap Abu dengan mata tajam, namun bukan lagi penuh kecurigaan, melainkan kekaguman bercampur rasa terpojok. Kata-kata Abu yang membandingkan Tuhan dengan akal, udara, dan bayangan di cermin begitu kuat sehingga sulit dibantah. Seorang ulama yang duduk di sudut ruangan menghela napas panjang, lalu berbisik lirih, "Subhanallah, hikmah bisa datang dari siapa saja. Bahkan dari mulut orang yang sering kita anggap jenaka." Kalimat itu terdengar oleh sebagian orang, dan mereka pun mengangguk setuju. Namun Raja masih mencoba menjaga wibawanya. Ia berdiri dari singgasananya, menyibakkan jubah emasnya, lalu berkata, "Abu Nawas, jawabanmu bijak, tetapi aku belum puas. Engkau hanya menggunakan perumpamaan. Aku ingin bukti yang lebih nyata." Kalimat raja itu memecah keheningan, membuat semua yang hadir menahan napas lagi. Mereka tahu, ujian Abu Nawas belum selesai. Dengan langkah tegap, raja mendekati Abu Nawas. Suaranya menggema di aula megah itu, "Jika memang Tuhan ada, tunjukkan kepada kami wujudnya. Jangan hanya memberi perumpamaan, perlihatkan sesuatu yang bisa meyakinkan mata, bukan sekadar pikiran." Permintaan itu membuat sebagian orang bergidik. Para ulama saling berbisik, "Astagfirullah, bagaimana mungkin manusia bisa melihat Tuhan secara langsung?" Namun raja tetap kukuh, matanya menatap Abu penuh tantangan. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menundukkan kepala, berpikir sejenak. Dalam hatinya, ia tahu bahwa permintaan raja tidak mungkin dipenuhi secara harfiah. Namun bila ia menolak, orang akan menganggapnya kalah. Ia menghela napas panjang, lalu menatap raja sambil tersenyum kecil. "Baiklah tuanku, hamba akan menunjukkan, tapi dengan satu syarat, Paduka harus menurut setiap perintah hamba saat prosesnya." Raja mengangkat alis, agak heran, tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari egonya. "Baik, aku akan menurut," jawabnya. Ruangan riuh dengan bisikan. Semua orang semakin penasaran. Apa yang akan dilakukan Abu kali ini? Abu Nawas menoleh kepada para penjaga. "Hamba mohon, kosongkan ruangan ini. Biarlah hanya hamba dan Paduka yang tersisa." Para penasihat dan wazir terkejut. Mereka ingin menolak, tapi raja justru mengangkat tangannya. "Laksanakan," titahnya. Satu persatu orang keluar dari ruang singgasana dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Pintu besar ditutup, meninggalkan raja dan Abu berdua. Suasana hening, hanya suara langkah kaki raja yang terdengar saat mengikuti Abu menuju halaman istana. Sesampainya di luar, Abu berhenti dan menunjuk ke langit. "Tuanku, silakan Paduka menatap matahari itu." Raja mendongak. Begitu cahaya matahari menyambar matanya, ia refleks menutup wajah dengan tangan karena silau yang menyakitkan. "Tidak mungkin aku bisa menatapnya," seru raja. Abu tersenyum penuh makna. Paduka baru saja mencoba menatap ciptaannya saja sudah tak sanggup. Maka bagaimana mungkin manusia bisa menatap Sang Pencipta secara langsung? Inilah bukti bahwa Tuhan ada, meski wujudnya tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Raja menurunkan tangannya perlahan, masih merasa silau. Ia menatap Abu dengan ekspresi sulit diartikan. Abu melangkah maju dan berkata, "Matahari hanyalah satu dari sekian banyak ciptaannya. Padahal ukurannya dibandingkan alam semesta tidak lebih dari setitik debu. Namun kita, manusia, sudah tak kuasa menatapnya lama-lama. Bagaimana mungkin kita meminta bukti untuk melihat Tuhan secara langsung?" Raja terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kesadarannya. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Para penjaga yang berdiri jauh di halaman ikut mendengar ucapan Abu. Mereka saling berbisik, mengakui kebijaksanaannya. Abu melanjutkan, "Tuhan tidak butuh dilihat untuk membuktikan keberadaannya. Cukup dengan ciptaannya yang terhampar di hadapan kita, langit, bumi, lautan, dan bahkan diri kita sendiri. Semua itu adalah tanda-tanda kebesarannya." Raja menunduk,
membiarkan kata-kata Abu meresap ke dalam hatinya. Dalam hati kecilnya, ia merasa kalah oleh kebijaksanaan seorang rakyat jelata yang sering ia anggap hanya penghibur. Beberapa saat lamanya, Raja hanya berdiri tanpa suara. Biasanya ia selalu cepat memberi komentar, namun kali ini ia benar-benar kehabisan kata-kata. Tatapan matanya yang dulu penuh angkuh kini berganti dengan kekaguman bercampur rasa rendah hati. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata lembut, "Tuanku, bukti Tuhan tidak bisa ditakar dengan mata manusia. Justru ketidakmampuan kita menatap matahari adalah bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih agung dari apapun yang kita lihat." Raja menghela napas panjang. Perlahan ia kembali ke singgasananya. Para menteri dan penasihat yang tadi menunggu di luar kembali dipanggil masuk. Mereka melihat Raja duduk dengan wajah berbeda, tidak lagi garang, melainkan penuh renungan. Dalam hati, Raja mengakui bahwa Abu telah memenangkan ujian. Namun sebagai penguasa, ia tidak langsung mengakuinya di depan umum. Ia hanya memberi isyarat dengan anggukan kecil kepada Abu, seakan mengatakan, "Engkau benar, Abu Nawas. Aku kalah oleh hikmahmu." Kabar kemenangan Abu Nawas menyebar dengan cepat ke seluruh Baghdad. Rakyat bersorak gembira, sementara para filsuf istana hanya bisa terdiam malu. Namun di tengah kegembiraan itu, muncul sekelompok orang yang masih meragukan. Mereka adalah kelompok ateis yang gemar mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit untuk menjatuhkan keimanan orang lain. Suatu hari mereka mendatangi Abu di pasar. "Wahai Abu Nawas, jika Tuhan benar ada, mengapa ia membiarkan penderitaan di dunia? Mengapa ada orang miskin, orang sakit, dan peperangan? Bukankah itu membuktikan bahwa Tuhan tidak adil?" Abu tersenyum tenang, lalu menunjuk seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Anak itu jatuh, lalu menangis, namun segera bangkit kembali. "Lihatlah anak itu," kata Abu. "Ia jatuh, menangis, tapi kemudian berdiri lebih kuat. Begitulah manusia. Penderitaan adalah cara Tuhan menguatkan kita. Tanpa jatuh, kita tak akan pernah belajar berdiri dengan tegak." Orang-orang di sekitar pasar terdiam. Perumpamaan itu begitu sederhana, namun langsung menusuk hati. Kelompok ateis itu tidak bisa menjawab. Mereka pergi dengan wajah muram, sementara rakyat yang mendengar semakin memuliakan Abu Nawas. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengumpulkan seluruh rakyat di alun-alun Baghdad. Dengan suara lantang, ia mengakui kebijaksanaan Abu Nawas. "Wahai rakyatku, aku telah mencoba menjatuhkan Abu Nawas dengan pertanyaan yang mustahil. Namun ia menjawab dengan hikmah yang membuatku tersadar akan kebesaran Sang Pencipta. Aku bersyukur memiliki seorang rakyat seperti dia." Sorak-sorai rakyat menggema di udara. Nama Abu Nawas dielu-elukan, dan orang-orang semakin yakin bahwa kecerdasannya bukan hanya kelicikan, melainkan juga cahaya hikmah. Para menteri yang dulu sering meremehkan Abu kini menunduk malu. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu menundukkan kepala. Ia tidak merasa dirinya hebat. Ia tahu, semua kebijaksanaan hanyalah anugerah dari Tuhan yang ia buktikan dengan cara sederhana. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas membuktikan keberadaan Tuhan menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Bukan hanya di Baghdad, tetapi hingga ke negeri-negeri jauh. Orang-orang berkata, Abu Nawas bukan sekadar pelawak cerdik, melainkan guru kehidupan. Ia berhasil menunjukkan bahwa bukti Tuhan tidak perlu dicari di langit yang tinggi atau kitab-kitab filsafat yang rumit, melainkan ada dalam hal-hal sederhana, udara yang kita hirup, akal yang kita gunakan, cahaya matahari yang menyinari, dan penderitaan yang membuat kita kuat. Nama Abu Nawas terus dikenang sebagai sosok yang mampu menaklukkan kesombongan para filsuf dan bahkan raja sendiri, hanya dengan logika sederhana yang mudah dipahami rakyat jelata. Hingga kini, orang-orang masih berkata, barang siapa ingin mencari Tuhan, lihatlah tanda-tandanya di sekitarmu, sebagaimana Abu Nawas telah mengajarkannya.